Pernyataan lengkap Romi soal cek bodong 35 miliar rupiah Erwin Aksa. Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan politikus PPP Muhammad Romahur Muzi alias Romi atas dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Laporan Erwin Aksa telah dibenarkan oleh Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Aziza. Nurul menyebut laporan Erwin telah terdaftar dengan nomor LP B90V 2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 8 Mei 2023. Dalam laporannya itu, Erwin menduga Romi telah melanggar pasal 45(3) Jo pasal 27(3) URI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 310(1) KUHP dan atau 311(1) KUHP. Pernyataan Romi yang dipersoalkan Erwin Aksa yakni mengenai cek kosong. Pernyataan itu disampaikan oleh Romi saat hadir sebagai pembicara di sebuah channel podcast di kanal YouTube, Total Politik, awal Mei lalu. Awalnya, obrolan antara Romi dan dua orang dari Total Politik menyinggung soal perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Erwin Aksa sempat mengatakan Anies meminjam uang senilai 50 miliar rupiah kepada Sandiaga. Saat mendengar nama Erwin Aksa, Romi kemudian mengeluarkan celetukan bahwa Erwin juga pelaku yang membohongi PPP pada Pilgub 2018 di Sulawesi Selatan. Romi mengaku Erwin meminta PPP untuk mendukung Cagup Agus Arifin NU Mangkala itu. Namun, menurut Romi, Erwin hanya memberikan cek kosong dan tidak mengganti biaya operasional PPP yang diminta mendukung Agus di Pilgub tersebut. Berdasarkan dokumen bukti cek yang dilampirkan dalam podcast tersebut, terlihat cek bernilai 35 miliar rupiah dengan tanda tangan pada 12 Januari 2018. Berikut pernyataan lengkap Romi dalam podcast Total Politik. Erwin Aksa juga pelaku, ke PPP juga pelaku dia. Tanya saja apa yang dia lakukan ke PPP di Sulawesi Selatan. Nanti saya kasih buktinya ya. Pelaku bagaimana? Loh dia juga sama. Karena kita sudah ada komitmen melakukan kampanye-kampanye tertentukan. Nah, problemnya kan dia mendorong seseorang untuk kemudian menjadi calon gubernur dan sama sekali tidak ada pemenuhan pembiayaan kampanye sama sekali, gimana mau menang? Tapi kan PPP di sana seperti kambing congek saja, tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena kita sudah berpindah ke calon yang sebelumnya sudah kita dukung secara penuh di Sulawesi Selatan. Jadi Bang Erwin meminta komitmen PPP untuk mendukung calon yang beliau usung dengan perjanjian komitmen harga tertentu, biaya politik begitu. Dan itu tidak pernah ada. Ceknya ada, bodong. Oh itu pidana kalau kita laporin pidana. Moga-moga dia, Erwin, lihat ini nanti. Jadi yang menyedihkan gitu loh, kalau kemudian Sandi ketipu dengan tidak dikembalikan, ada lagi yang menipu dengan cara lain lagi. Jadi yaitu tipu menipu dalam politik itu, jangan-jangan politik itu artinya memang menipu. Jadi cek bodong itu apa? Cek bodong, yaitu cek itu tidak pernah ada duitnya. Tidak pernah bisa dicairkan, itu bentuknya cek. Itu untung tidak saya cairkan, kalau saya cairkan, jadi pidana dia, langsung di blacklist sama banknya. Tahu dari mana kalau itu cek bodong? Kan dia minta supaya tidak dicairkan. Ketika mau cairkan saya kasih tahu biasanya, kalau jumlah besar kan biasa itu penusaha. Gue cairin ya, jangan bro, gitu. Itu turun-turun, oke, nah yuk ada dealer mobil kan, sudahlah ganti deh untuk operasional teman-teman DPP PPP se-Indonesia. Gak bisa bro perusahaan lagi goyang. Aku ganti mendekati pemilu 2019. Bro ganti saja, lu kan ada pabrik semen, kasihlah biar kita bantu-bantu masjid. Itu juga kan bisa jadi zakat ente. DO itu apa ya? Delivery order untuk ambil, jadi sudah dianggap bayar. Bawa saja nanti ke agen-agennya semennya ente, jadi nanti tinggal ambil supaya bisa jadi bantuan untuk masjid-masjid kan. Gak bisa bro, perusahaan lagi kesulitan cash flow. Wah banyaklah lagi alasannya lah, akhirnya sampai capek sendirian kita. Tapi Anda komitmen memberikan dukungan itu tidak? Iya. Rekom turun. Kan saya yang tegen, ketum. Makanya ketika misalnya Erwin mengangkat soal itu, saya bilang kenapa dia tidak berkaca ke diri sendiri ya, gitu saja. Erwin tidak mungkin lupa ya? Ya, kecuali amnesia.